Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, Prodi Studi Agama semester 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Mata kuliah pengantar studi agama, judul materi yang saya sampaikan sejarah agama Yahudi. Dosen mampu Dr. Samsuleh Hidayat MA. Baik, saya akan membahas poin pembahasan materi. Di sini ada 5 poin, yaitu sejarah agama Yahudi, Nabi, kitab suci, tempat ibadah, dan pokok-pokok ajaran. Untuk sejarah agama Yahudi, sejarah Yahudi baik sebagai bangsa maupun bersumber dari fakta sejarah kitab suci yang bernama Bible disertai dengan bukti sumber lain seperti artefak kuno, kronologi kerajaan atau arsip kerajaan tetangga, arsip buku lainnya, dan arkeologi. Pemimpin komunitas penganut Yahudi dalam sejarahnya mengalami perubahan, mulai dari Partiak zaman Ibrahim, kepala suku, hakim, raja, sampai rabi. Namun dalam negeri Israel dipimpin oleh Perdana Menteri sejak tahun 70 Silam Masehi, terdapat komunitas Yahudi di Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Mesir dan Yunani dan Italia, Prancis, Spanyol, Jerman, bahkan Inggris. Komunitas lama di Babilonia telah tumbuh juga, dan penghuni bangsa Yahudi telah menembus Arab sampai Yaman. Bagi orang Yahudi, Ibrahim adalah bapak mereka, dan perjanjian ini dipahami tidak hanya persoalan teologi, tetapi juga berlanjut pada persoalan sosial politik. Dengan pemahaman ini, sebagian orang Yahudi memahami bahwa agama dan etnis menyatu. Begitu pula antara teologi dan sosial politik tidak bisa dipisahkan. Perjanjian ini kelak menjadikan agama Yahudi sebagai agama bangsa. Kitab suci agama Yahudi. Dalam agama Yahudi terdapat teks-teks yang dijadikan pedoman beragama, diantaranya Tanakh, Talmud, Midrash, Halakah, dan Agadah. Selain umat Yahudi, kitab perjanjian lama juga menjadi bagian kitab suci agama Kristen. Hal ini dikarenakan Alkitab perjanjian baru yang disusun oleh Yesus atau Isa sebagian berasal dari perjanjian lama. Kandungan kitab perjanjian lama diakui oleh Yahudi dan Kristen. Berbeda-beda menurut beberapa pendapat, umat Yahudi mengakui bahwa kandungan perjanjian lama tidak selamanya sama, karena sebagai pendeta ada yang menambahkan tetapi ditolak oleh pendeta lainnya. Umat Yahudi membagi kitab mereka menjadi 3 golongan, yakni kitab Taurat, kitab nabi-nabi meliputi nabi-nabi yang terdahulu, kitab Syak, Qadi, Samuel, dan raja-raja, dan nabi-nabi selanjutnya Yosya, Yeremia, Yezekil, dan 12 nabi kecil mulia dari Hosea sampai Malaki.
Surat-surat yang terdiri dari Mazmur, Ayub, Amsal, Rut, Nadub, Al-Khatib, Estadani, Ezra, Nehemia, dan Tawarik. Umat Yahudi tidak mengakui kitab Perjanjian Baru sebagai kitab suci. Sebaliknya, mereka mengakui beberapa kitab, di antaranya adalah Talmud. Talmud merupakan kitab yang menghimpun tafsiran Taurat. Kitab ini merupakan sebuah ensiklopedi tentang hukum peradaban, kemanusiaan, dan ketuhanan. Terdapat dua macam jenis Talmud, yakni Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Selain itu, terdapat pula golongan Yahudi yang lebih memuliakan Talmud daripada Taurat, karena Talmud juga memuat percakapan para rabi, dan percakapan itu setingkat dengan percakapan Allah dengan para rabi. Sementara intisari kitab Talmud dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu meliputi sejarah tentang Habil dan Kabil sampai runtuhnya menara Babilonia, kelahiran Irahim sampai kehancuran Sodom dan Gomorrah, masa kelarian Ishak sampai perang Cetchem, masa Yusuf sehingga pengangkatan sebagai petinggi Mesir, kebesaran Yusuf dan kedatangan Yakub ke Mesir, kematian Yakub dan putra-putranya Musa keluar dari Mesir. 2. Contoh-contoh tafsiran kitab seperti Keluar dari Mesir, Hukum-hukum Tuhan, Masa meninggal dunia, Buku Ester, dan Raja Sulaiman yang bijaksana. Dan ketiga, riwayat para rabi atau rahib, ajaran-ajaran mereka dan peristiwa dalam hidup mereka. Dan keempat, peridabatan, fatwa-fatwa para rabi dan legenda-legenda. 5. Hukum perdata dan pidana. Tempat ibadah sejarah agama Yahudi. Raja Sulaiman membangun tempat ibadah pertama bangsa Yahudi. Kini tinggal puing-puingnya sebagai tembok ratapan sekitar tahun 900-an. Setelah Raja Sulaiman, bangsa Yahudi terbagi dalam 2 kerajaan sebelah utara, terdiri dari 10 suku yang mengambil nama Israel. Kerajaan sebelah selatan didominasi oleh suku Judah dan mengambil namanya Judah pada tahun 721 setelah Masehi. Kerajaan Assyria menghancurkan kerajaan sebelah utara Israel dan rakyatnya, yang tinggal hanya suku Judah atau Judean. Sejak peristiwa itu, orang-orang menyebut mereka dengan Judah atau Judean. Bangsa Israel ditangkap dan dicerai-beraikan sehingga akhir dari kerajaan bangsa Yahudi berkaitan dengan ajaran moral. Agama Yahudi sebagaimana tercantum secara eksplisit dalam Taurat sebanyak 613 perintah Tuhan, terdiri dari 248 kewajiban pelaksana dan 365 perintah larangan. Secara singkat terangkum dalam 10 pemerintah Tuhan, yaitu 1. Akulah Yahweh Tuhanmu. 2. Jangan ada Tuhan padamu di hadapanku, jangan membuat patung. Dan 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan 4. Ingatlah kekudusan hari Syabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. Dan 8. Jangan mencuri. Dan yang 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. Waktu yang digunakan untuk aktivitas berdoa dilakukan pada setiap hari dan perayaan tertentu. Banyak perayaan sebagai ritual keagamaan dalam agama Yahudi yang dilakukan pada saat tertentu, di antaranya Sabat, Barit, dan Mitzvah, pernikahan, kematian Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot,
Pasaj, Syafut, Hanukkah, Purim, dan Syihah. Terdapat penambahan ritual dalam agama Yahudi yang berhubungan dengan peristiwa politik seperti Yom HaShoah, yaitu hari Holocaust, dikenal untuk memperingati penindasan bangsa Israel oleh Nazi Jerman. Yom HaAtzmaut, yakni hari kemerdekaan, dikenal dengan memperingati pendirian negara Israel. Perayaan keagamaan Yahudi menjadi kalender keagamaan yang terdiri dari 12 bulan, yaitu Nisan, Iyar, Siwan, Tammuz, Ab Ekul, Tishri, Markus, Syawal, Kislev, Tebet, Shebat, dan Adar. Baik, hanya segitu saja dari pembahasan materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.